Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, kita sekarang saling berbagi ilmu. Keluarga besar, apa sih yang akan kita perbaiki dalam keluarga besar ini, dalam pesantren kita ini, dan hubungan dengan kawan-kawan? Ada 5 perbaikan yang sedang kita programkan. Silahkan perbaikan satu persatu. Satu, perbaikan ibadah. Itu ibadah kita perbaiki. Teknisnya gimana? Kita kan ada berbagai-bagai Pak ya, berbagai-bagai disiplin ilmu. Nah, kita belajar bersama-sama mencari kesamaan. Kemudian perbaikan kepada kita akan perbaikan keimanan kita, mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah. Kenapa perlu mendekatkan diri kepada Allah? Kita lihat kondisi semua ini. Semakin lama lingkungan kita, keluarga, lingkungan, daerah, negara, sampai bahkan dunia terjadi berbagai masalah. Ini mesti ada hal yang salah. Nah, maka kita akan perbaiki keimanan kita supaya jangan sampai seperti ini. Berikutnya perbaikan muamalah masalah. Bukan muamalah, bukan masalah. Perbaikan keluarga. Keluarga kita perbaiki semuanya. Jadi kita ini berkumpul dari orang-orang yang mungkin ada berbagai masalah keluarga. Tadi ada pesantren, suami istri masalah. Masuk ini. Ya. Masuk ini. Alhamdulillah. Kemudian keluarga juga ada masalah keluarga. Akibat masalah keluarga biasanya ekonomi bermasalah tuh. Nah, kalau ekonomi bermasalah ditambah ruwet ya. Satanic circle, lingkaran setan. Ibadahnya kacau, keimanannya kacau, rumah tangganya kacau, ekonominya kacau, murat-murat ke Indonesia, maka mau dijajah dan sebagainya. Nah, kita akan perbaiki semua. Terakhir yang akan kita perbaiki adalah perbaikan akhlak. Akhlak kita perbaiki sesama teman, sesama sahabat, guru dan sebagainya. Kita perbaiki akhlak kita. Apa yang kita lakukan tahapan-tahapan untuk memperbaiki kelima persoalan tersebut? Maka kita melakukan taubat. Kita akan taubat bersama-sama. Ini sebenarnya kondisi dunia lah, Indonesia lah, atau rumah tangga. Itu ketika ada persoalan sebenarnya gampang mencahkannya. Semuanya mengaku salah, jangan merasa hebat. Gitu. Semua mengaku salah, suami mengaku salah, anak mengaku salah, ibu mengaku salah, bapak mengaku salah, semua isi rumah mengaku salah. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Kalau sudah masing-masing mohon ampun kepada Allah, semua merasa bersalah, akhirnya hilang kesombongan. Sebesar orang apapun dan sebagainya, dia nggak mau sombong lagi. Ya sudahlah, kita semuanya salah kok, walau bagaimana. Nah, setelah tobat, caranya bagaimana cara tobat? Kita belajar bagaimana kita mandi tobat. Mandi tobat. Kemudian dengan tobat tersebut, kita berharap kita panjang umur yang bermanfaat. Kemudian setelah mandi tobat, kita sholat apa? Sholat tobat. Setelah kita sholat tobat, sudah teduh, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat tahajud lagi, kemudian sholat witir, sholat hajat. Setelah tobat, tahajud kita sholat malam. Kemudian hajat kita apa sih? Persoalan kita apa sih ini? Ada yang di dalam rumah tangga persoalan suami, persoalan istri, persoalan penyakit, persoalan apa-apa. Kita bermohon kepada Allah agar persoalan tersebut diselesaikan. Karena sebenarnya kita tidak sanggup menyelesaikan persoalan itu. Buktinya keluarga kita, lingkungan kita, negara kita ini sampai seperti ini. Karena ketidaksanggupan kita berbuat. Biasanya orang itu sombong. Apalagi kalau udah pintar, sombongnya luar biasa. Udah pintar tambah kaya, tambah sombong. Udah tambah pintar, tambah kaya, tambah banyak duit. Kasih kekuasaan, tambah abawastakbar, sombong.
itu akhirnya tidak mau mendengar orang, tidak mau mendengar siapa-siapa, nggak bisa diajak musyawarah, nggak bisa diajak duduk bareng. Nah, maka sebenarnya ini tadi, orang makin pintar jadi masalah, orang makin kaya jadi masalah, orang makin kuasa jadi masalah. Sudah kembali lagi kepada Allah, kemudian mohon hajat kepada Allah, ya Allah, aku salah ya Allah. Setelah hajat ini sampaikan hajatnya dalam sholat hajat, kemudian kita sholat witir, kemudian itu satu witir, sehingga total 11. Sebenarnya apa sih titik permasalahan orang itu timbul masalah? Bisa dijawab Ali, kenapa orang itu ada masalah? Dari mana pertamanya? Dari apa aja? Orang masalah itu apa? Masalah ya apa dulu? Ya, masalah apa saja? Masalah ini bisa dicari satu titik. Timbul ada masalah itu dari mananya asalnya? Ekonomi bisa. Dari ekonomi. Ya. Ada orang nggak punya duit tapi tenang aja. Jadi sini masalahnya apa sebenarnya? Masalah ini bukan? Bukan. Apa sebenarnya? Dari mana titik masalahnya? Titik persoalan, titik masalah. Bisa dibantu? Apa? Masalah itu orang pertama. Jadi masalah itu karena apa sih? Antum nggak punya duit, saya nggak punya duit, bisa nggak jadi masalah? Ya. Tapi antum nggak punya duit, bisa tiba-tiba jadi masalah. Itu apa yang menyebabkan jadi masalah? Apa yang membangkitkan? Kamu kesenggol itu masalah? Hati. Hati. Orang kesenggol bisa marah kalau hatinya baik. Sebenarnya titik persoalan kehidupan hati. Kok hati sih? Iya, karena hati itulah menggerakkan semua. Punya hati. Kalau Allah punya hati, punya mata, punya telinga. Tidak memahami ayat-ayat Allah, dia seperti binatang ternak. Itu di 179 tuh. Ya. Dia punya hati, tidak dipakai untuk memahami. Punya mata nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai. Maka penyakit itu awal dari hati itu biasa. Kemudian dari cara memandang seseorang. Orang memandang seseorang itu dari pandangan orang jahat, belum apa-apa orang jahat. Seujon. Orang itu ada masalahnya, rumah tangganya berantakan, gosok aja dia begitu. Lihat dong cara pandang kita kepada seseorang, ya dia teman. Punya hati, punya mata, punya telinga. Dengar dulu apa omongannya, dengar masukannya semuanya. Ya. Nah biasanya penyakit juga begitu. Kalau ada penyakit tuh, hati berdebar-debar, kalau di kedokteran bukan hati, karena nyari hati susah. Nah, dia karena jantung. Oh, jantungnya berdetak, ada resah, masalah, ekonomi tiba-tiba masalah, istri masalah, anak masalah, yang deg-degan apanya? Jantung, bukan hati, dia dari jantung setan. Maka kalau jantung sudah berdetak-detak, gitu, akan dengar nih, matanya kan, telinganya. Maka orang sakit stres dan sebagainya, dia ada bisikan-bisikan di telinga. Sebenarnya itu awal muasalnya adalah masalah hati atau jantung. Maka di ilmu kedokteran dikasihlah obat supaya jantungnya tenang. Jantungnya supaya tenang, nggak mengganggu yang lain. Kalau jantungnya berdetak-detak, telinganya gini, matanya begini, otaknya udah tuh stres, masalah timbul. Banyak yang mati sakit jantung orang bilang ya. Nah jadi sebenarnya diperbaiki oleh dokter-dokter itu yang jago-jago, internis, dia jantungnya supaya tenang dulu tuh. Kalau Allah nggak begitu. Kalau dikasih obat, kira-kira ginjal bisa rusak nggak? Bisa rusak. Dikasih obat ini, bisa yang lain rusak. Kasih obat ini, minum obat banyak-banyak. Ya udah. Yang ini kelihatannya sembuh, jantungnya nggak berdetak, tapi yang lain banyak yang rusak. Ada nggak sih sebenarnya yang bisa ngobatin semuanya sekaligus? Gitu. Ya, Ustaz ya. Siapa yang bisa ngobatin sekaligus? Jadi yang diperbaiki hatinya. Hatinya dengan tobat. Nah, kalau hatinya diperbaiki dengan tobat saat tadi, maka di surat tobat khusus tuh, maka bisa baik semua. Maka pesantren yang kita buat ini, yang di mana-mana tuh, di Bandung, di Purwakarta, ada teman-teman mengadakan training, bahkan ada ratusan, ada ribuan, bahkan banyak, bahkan alumni sampai ada 40.000, cuma satu, memperbaiki hati. Dari tobat. Nanti kalau orang sudah tobat, dia akan sedih, akan ingat dengan kesalahannya. Tobat atas kesalahan kepada diri, dia sedih. Tobat atas kesalahan kepada orang tua, dia sedih. Tobat kepada masyarakat, dia sedih. Tobat perbuatan masa lalunya,
kita pernah pacaran sampai berzina, berjudi dan sebagainya. Sedih. Kalau sedih biasanya apa? Nangis, nangis, memohon dan sebagainya. Ternyata begitu diteliti, nangis itu detoksinasi, mengeluarkan berbagai penyakit. Maka orang sedih gak mau, saya mau nangis. Jangan nangis, cengeng, gak boleh nangis. Ada anak yang nangis, jangan nangis, aku dia semua gak bisa detoksinasi, udah biarin nangis. Tapi ada tangisan yang benar, tangisan ketika hatinya ikhlas. Ada nangis gak ikhlas, kamu nangis itu gak ikhlas, jantung berdebar-debar. Tapi kalau nangisnya karena ikhlas pada Allah, menyadari diri, maka hatinya bersih, semuanya jadi detoksinasinya normal tuh, bener tuh, bisa 100%. Kenapa banyak orang-orang tobat yang sungguh-sungguh penyakit hilang? Ya tadi, awalnya hatinya sudah tenang, sudah ngaku salah dan sebagainya, bersih, detoksinasinya juga bersih, sehingga bagus hatinya, penyakit bisa hilang, masalah keluarga bisa hilang. Kok bisa hilang masalah keluarga? Iya, suaminya mulai tenang, istrinya mulai tenang, anaknya mulai tenang, semuanya berdoa bareng-bareng. Kira-kira doanya diterima? Kabul. Ada orang berdoa diterima. Begini nggak diterima, doa ini nggak bisa, gue bisa kerja nggak diterima juga. Ya, karena tadi itu belum bersih, belum menyamakan frekuensi hati kita dengan frekuensi firman Allah. Al-Quran kan dibaca nih. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, kenapa ini anak-anak nanti hebat banget nih? Dia baca Quran. Quran itu kan obat. Nah, obat itu kan membersihkan frekuensi diri, darah mengalir, air. Maka ada kiai-kiai itu kadang-kala bacain doa Bismillahirrahmanirrahim. Dibacain diminum. Kenapa kok dia bagus bisa sembuh? Airnya satu frekuensi dengan firman Allah, sehingga air itu hidup, diminum sehat. Coba kalau yang nggak biasa, yang biasa marah-marah, oh kamu ngomong ngaco, dia ngomong ya air sembuhin ini, disembuhin bukannya saat sembuh, tambah sakit. Kenapa? Tidak satu frekuensi. Nah maka kita besok di Bandung belajar menyatukan frekuensi hati kita dengan frekuensi firman Allah. Sudah satu belajar, berapa hari belajar? 3 hari. Kok 3 hari sih? Iya. Wudhu berapa kali? 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Cuci mulut 3 kali. Hidung bersihkan, menghirup. Muka, basuh muka, telinga kita 3 kali. Ini 3 kali. Semua mereka gitu. Nah kita belajar tuh di sana. Training, latihan selama 3 hari untuk menjernihkan hati. Nah setelah bisa training, praktek di rumah. Belajar praktek, jangan putus selama sebulan. Terus kita lihat di perubahan apa yang terjadi. Doa kita, tiba-tiba dijawab. Keinginan kita tiba-tiba dijawab. Gini dijawab. Ya sama bikin pesantren kan, nggak ada duit Pak. Kalau pada Palamin, ini udah kumpulan orang-orang nggak punya apa-apa, nggak masalah. Tapi bisa jadi, kenapa nggak pakai duit lagi? Yang punya tenaga pakai tenaga, yang ini pakai tenaga pakai ini, akan jadi. Orang mau bikin pesantren, satu bangunan berapa ratus juta ya Pak? Punya utang, harga bangunan 100 juta, gedung 200 juta, total 300 juta. Yang dibikin apa? Uang. Uang. Padahal di surga ada uang apa? Nggak ada. Jadi kalau orang bisa mewujudkan sesuatu tanpa berpikir uang, baru itu pola pikir surga. Kira gitu. Contoh nih, bapak, ibu, anak. Wah, susah kalau nggak kasih duit, ini nggak bisa. Bapaknya juga, ini bapak nggak kasih duit, ngomongnya uang. Sehingga rumah tangga itu isuh, anak ibu bapak jajan dan sebagainya terus, duit aja. Tapi kalau dalam semua rumah tangga nggak ngomongin duit, dek gimana ya? Udahlah apa adanya, Pak, ikhlas deh, ikhlas, gimana ikhlas. Baju perlu diganti, nggak usah lah. Kita jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan jauh-jauh Pak, jalan keliling rumah lihat sawah, tenang. Ngomongin duit nggak? Jadi surga. Kalau dalam satu rumah tangga mau ngomongin duit, dia tetap tenang, tentram, mutmainnah jiwanya, berarti rumah tangga itu surga. Nah, dengan ketenangan tadi baru berpikir, kita butuh ini, butuh ini. Gimana solusinya ya? Terus pelan-pelan naik lagi, kebutuhan terpenuhi, naik lagi. Akhirnya bukan fokus uangnya, tapi bagaimana memohon pertolongan pada Allah. Yuk kita belajar seperti itu, belajar. Nah, insya Allah besok kita mau belajar. Berapa orang? Banyak. Kenapa perlu banyak orang? Ya. Kenapa harus dibimbing? Ya banyak yang belum bisa. Gitu. Nanti Bapak akan lihat ya.
memperbaiki karakter seseorang. Ada tuh orang susah banget diperbaiki. Kalau orang psikologi kan, kejiwaan tuh. Kalau sekolah psikologi. Sekarang masalah yang banyak masalah sosiologi. Sampai Bapak pengen masuk jurusan sosial. Kenapa? Karena sosial masyarakat kacau. Maka perlu sosiologi. Ada juga manajemen. Wah, yang satu ngambil nyedot sekian, ini sekian, curangan tuh. Manajemen, kacau. Bapak pengen ambil jurusan manajemen. Sebenarnya Bapak itu punya keinginan ingin merubah kondisi masyarakat. Saya mau belajar ilmunya bagaimana nih. Bagus ya, oh. Nah, insya Allah dengan 3 hari kita belajar, kita bisa belajar dari 5 program tadi. Bagaimana ibadah yang baik, bagaimana iman yang baik, bagaimana menyelesaikan sholat rumah tangga, bagaimana menyelesaikan sholat ekonomi, bagaimana hal kita semakin baik. Itu saja. Nah, sekarang boleh nggak kalau saya nanya ke bapak-bapak, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh saya kenal bapak, sebutkan saja biar tahu. Ini kayak saudara aja ya, mungkin keluarga besar ya. Nah, sekarang kita satu persatu aja. Bapak ada masalah?